kejelekan umat Nabi Muhammad ditutup rapat-rapat, Pak. Makanya kita umat Nabi Muhammad tidak boleh saling menjelekkan orang lain, ya. Biar orang itu berbuat jelek, itu urusan dia, nggak usah disebarluasin, nggak usah digeger-gegerin, nggak usah diekspos, nggak usah dibicarakan. Itu urusan dia, bukan urusan kamu. Kalau andai kata kamu pun punya kesalahan, itu urusan kamu, bukan urusan yang lain. Kita ini akan diminta pertanggungjawaban pada diri kita sendiri. Kita nggak ditanya orang lain berbuat maksiat, itu nggak ada urusan sama kita. Kita nggak ditanya dosanya orang, tapi yang ditanya adalah dosanya kita sendiri. Kita nggak usah ngomongin orang lain, nggak usah apalagi ngejelek-jelekin orang lain. Siapa kita kalau kita mau jelek-jelekin orang lain, ya? Makanya umat Nabi Muhammad itu tidak boleh saling menjelek-jelekin, saling menjatuhkan, saling menghinakan. Yang ada diajarkan oleh Nabi adalah saling mencintai, saling menolong. Fata'awanu 'alal birri wat taqwa. Yuk kita bekerja sama, ya, saling tolong menolong, ajak mengajak dalam kebaikan. Kejelekan orang itu urusan orang itu sendiri, bukan urusan kita. Ngapain kita harus menjelek-jelekin orang lain? Udah urusin aja diri kita sendiri. Orang kita sendiri aja masih banyak kejelekannya kok. Kita aja masih banyak kejelekan yang susah kita perbaikin. Ngapain ngomongin orang lain, ya? Makanya Nabi itu suruh menutupi, kita semua itu suruh tutupin. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, itu Sayyidina Ali pernah berkata begini, katanya, nih perhatikan ibu, barang siapa nih, ya, barang siapa ada seseorang yang menghinakan orang lain, maka dia tidak akan mati kecuali orang itu akan dijadikan sama Allah seperti itu. Contohnya kata saya seperti itu, menghinakan itu perempuan, melecehkan perempuan karena dia dalam keadaan hamil besar, maka ketahuilah dia tidak akan mati kecuali perut itu orang laki-laki akan membesar sebesar daripada perut dari wanita tersebut. Coba bayangin, ya. Kalau perempuan perutnya gede wajar, nama ada isinya, ada anaknya, ada, ya, ada janinnya. Tapi kalau laki-laki segede perut perempuan yang lagi hamil, isinya apa itu? Ya, nggak ada anaknya, nggak ada apa-apanya gitu. Sangat jelek sekali. Laki-laki kok perutnya segede perut perempuan, ya. Kenapa seperti itu? Kata Imam Ali, kalau kau menghinakannya maka kau pasti akan kena. Dan ini terbukti, Pak. Terbukti berapa banyak orang menghinakan orang, kena sendiri. Kejelekan-kejelekan yang dia mau ceritanya membongkar kejelekan orang, kena sendiri. Bahkan dia yang akan menceritakan kejelekannya sendiri. Nah, disinilah makanya perbedaan antara dakwahnya Rasulullah dengan dakwahnya syaitan. Kalau dakwahnya Rasulullah itu membawa satu rahmah, kebaikan, kedamaian, persaudaraan, ya, saling mengalah, saling sabar, saling membantu, saling bersyukur, terima apa takdir dari Allah, ridho dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ajaran syaitan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, innama syaitanu yuridu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha. Apa kata Al-Quran? Sesungguhnya syaitan itu menginginkan, ya, menghendaki menjatuhkan kepada kalian itu rasa kebencian dan juga rasa permusuhan. Setan itu senantiasa membisiki kita, setan mengajarkan kepada kita untuk melakukan perkebencian, untuk melakukan permusuhan. Suami istri dibisikin sama setan biar supaya rumah tangganya berantakan, ya, satu sama lain saling membenci. Kadang kita bingung sendiri, kenapa istri saya benci sama saya, toh rasanya biasa-biasa aja, tapi kok datang kebencian dari istri. Kenapa saudara sama saudara kadang-kadang ada rasa kebenciannya? Kenapa kita kok jadi bermusuhan kepada sesama saudara kita? Itu masalahnya apa? Toh nggak ada masalah apa-apa. Urusan dia. Dia mau beli mobil kek, dia mau beli motor kek, dia mau naik jabatan kek, dia mau apa kek, itu kan urusan dia. Kenapa harus saya membencinya? Kenapa saya harus memusuhinya? Tapi kenapa ini terjadi pada benak kita?
Kenapa terjadi pada perasaan kita? Jawabannya karena kita mengikuti daripada ajakan syaitan, ya. Karena setan menghendaki seperti itu. Jadi tidak mungkin ada pertengkaran di antara kita ini, tidak ada satu kebencian di antara kita ini, kecuali guru besarnya adalah syaitan. Itu setan yang mengajarinya. Nah, kita nggak boleh ngikutin innahu aduwwul lakum fattakhiduhu aduwa. Jadikan setan itu musuh kamu, jangan teman kamu, jangan jadikan guru kamu, jangan jadikan pengikut kamu. Setan itu musuh kamu kata Allah, maka jadikanlah setan itu musuh. Makanya kita disuruh apa? Jalin persatuan, kesatuan, rasa kecintaan, tolong menolong, sabar. Kalau kita mempunyai teman atau siapa yang kira nyakitin kita, kita sabarin saja, ya. Nggak usah kita balas, nggak usah kita caci maki, nggak usah kita hinakan mereka, bahkan kita maafin mereka, kita doakan mereka agar mereka jadi orang yang baik pula. Itulah ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya umat Nabi Muhammad dikatakan ummah marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah, umat yang penuh dengan kasih sayang, ya. Makanya apa di sini? Kita kan diajarkan, Pak. Seringkali apalagi khotib-khotib kalau naik mimbar, ya kan, ya. Enggak ada Jumatan tuh khotib kecuali ngomong apa? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, atau mengatakan dengan doa yang lain, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Ya Allah, yang dosa sama mereka, yang salah mereka, tapi kita minta sama Allah, ampuni juga, bukan cuma buat kami ya Allah, ampuni juga buat orang-orang yang beriman. Siapapun itu orang beriman, apapun statusnya, bagaimana perilakunya, apapun perbuatannya, tetap kita akan mengatakan, ya Allah, ampunilah orang yang beriman, ampunilah yang Islam. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW, itulah yang diajarkan oleh Allah, agar kita bukan cuma hanya memaafkan, bahkan kita meminta ampun kepada Allah untuk saudara kita yang mungkin dia telah menyakiti kita, untuk saudara kita yang mereka bergelimangan dalam kemaksiatan. Sampai suatu ketika ada seorang minal arif billah, seorang wali min auliyaillah, dia pernah melihat ada beberapa orang-orang Belanda pada zaman itu. Mereka lagi pesta-pesta di diskotik, mereka minum-minum, mereka berbuat zina, mereka laki perempuan campur. Apa kata seorang wali itu begitu melihat mereka ini? Mereka berkata, ya Allah, Allahumma kama farahtahum fid dunya farihhum fil jannah. Ya Allah, ini orang-orang yang kafir ini, yang kafir ini bukan muslim, Pak, ini orang kafir ini, ya, yang lagi mabok, lagi main perempuan, lagi di diskotik, lagi seperti ini, ya, yang lupa sama Allah, kafir lagi. Ya Allah, didoakan sama orang wali ini, dia bilang apa? Ya Allah, kama farahtahum fid dunya farihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan itu orang tertawa-tawa, bersenang-senang, ya, dengan kemaksiatannya di dunia ini, mudah-mudahan dia juga dibahagiakan kelak nanti di hari akhirat. Mudah-mudahan itu bahagia. Maka orang bertanya, ya wahai seorang wali, kenapa kau doakan dia, bukankah dia orang kafir? Maka jawabannya, kalau Allah ingin membahagiakan dia di dalam surganya Allah, pasti orang itu akan beriman, pasti orang itu akan bertaubat. Nah, inilah umat Nabi Muhammad. Makanya umat Nabi Muhammad diajarkan doa. Saya kira ada sebanyak di antara kita yang hafal doa-doa itu. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina ummata Muhammad, Allahumma ahfad ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Ini doa-doa anak-anak semua diberikan buat umat Nabi Muhammad, agar kita saling tolong menolong, agar kita saling cinta mencintai, karena kita nanti akan dimasukkan surga dengan apa? Dengan rasa mahabbah, nggak ada rasa kebencian, nggak ada rasa kedengkian. Maka itu umat Islam, ayo
tingkatkan di dalam kita memperingati Maulid Nabi Muhammad rasa cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, cinta kepada zuriyah Nabi Muhammad, cinta kepada ulama-ulama warasatul anbiya dari umatnya Nabi Muhammad, cinta kepada sesama umat Nabi Muhammad. Itulah landas yang paling istimewa, karena kita nanti kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang sangat mencintai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai kepada siapa yang dicintai oleh Rasulullah, dan juga membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah, dan kita mudah-mudahan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan kita di dunia jadi umat Nabi Muhammad. Saat kita meninggal dunia dalam keadaan umat Nabi Muhammad, kita dibangkitkan dengan jadi umat Nabi Muhammad, kita dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.